Selamat pagi, assalamualaikum, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan bagaimana cara menentukan ukuran kabel yang sesuai untuk sistem PLTS kita. Jadi dengan ini nanti kita tahu untuk tegangan sekian volt, arus sekian ampere, kabel yang dibutuhkan itu ukurannya berapa. Kalau menggunakan tabel KHA atau kemampuan hantar arus, itu kan yang dipakai itu kan kemampuan kabel secara maksimal. Jadi kadang akhirnya kalau yang dipakai itu biasanya kabelnya akan mengalami peningkatan suhu ketika arus yang dilewati cukup besar. Langsung saja, ini saya pakainya, ini bisa di-download di Play Store. Ini Play Store perhitungan kelistrikan. Kalau yang pakai bahasa Inggris, HP-nya berarti electrical calculation. Nah, langsung begini. Nah, ini yang paling atas ini. Kita download yang ini nih, download, install. Setelah itu kita buka. Nah, ya di sini nih udah banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita pakai. Penghitungan daya semu, daya reaktif, faktor daya, resistensi, semuanya ada. Di sini juga ada untuk motor, konversi dari watt ke ini ke apa, rumus-rumus ada semuanya ini. Konversi energi dari joule ke watt apa semuanya ada. Terus ini apa ini? Tabel tegangan jatuh, ukuran dan berat kabel, semuanya ada. Ini pin out. Siapa yang mungkin tahu, pengen tahu apa? Kakinya RS485, RS232, kaki VGA, kaki HDMI. Lah ini ada juga lengkap ini. Ya lumayan. Ini rumus-rumus kalau masih sekolah ini, suka pelajaran fisika ini, ya ini ada rumus-rumus. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah untuk ukuran kabel, menentukan ukuran kabel. Seperti kita tahu, sering kita dengar untuk sistem 12 volt itu kan kabelnya besar-besar. Akhirnya orang-orang itu kan kadang takut tuh, dikira kabel besar itu sebesar apa. Sebenarnya ya nggak begitu besar. Yang kabel yang dibutuhkan besar itu hanya kabel dari inverter ke SCC atau ke baterai, dan itu saya rasa nggak begitu panjang, paling pol setengah meter, 1 meter, nggak akan panjang sekali. Kalau dihitung dari biaya ya memang sih mahal harganya, tapi kan belinya juga paling 1 meter 2 meter, nggak begitu panjang, nggak sampai 20 meter. Kalau sampai 20 meter baru dibilang mungkin ya pemborosan, tapi kenyataannya kan dari jarak dari inverter ke SCC atau ke baterai itu kita buat sependek mungkin. Ini langsung saja kita lihat ukuran kabel. Contohnya ini kita bisa menentukan, ini paling kiri nih ada arus arah, terus arus AC 1 fasa, dan ini yang ini arus AC 3 fasa. Kalau saya ini pilih pakai arus DC nih ya, sementara arus DC. Buat contoh arus DC. Misalnya saya tegangan, karena saya sistemnya 12 volt, saya pakai tegangan 12 volt. Nah, ini arus yang kira-kira nanti lewat itu berapa? Saya bisa menentukan, katakanlah untuk sistem 12 volt lah, ini daripada pusing langsung ini aja. Katakanlah yang mau saya pakai itu inverter saya itu 1000 watt. Nah, katakanlah inverter saya 1000 watt. Nah, ini 1000 watt. Terus panjang kabelnya berapa? Nah, ini panjang kabel ini menentukan. Jadi tidak bisa kita menentukan berdasarkan kemampuan hantar arus. Sedangkan panjang kabelnya itu juga menentukan. Katakanlah saya itu butuh buat inverter kan, katakanlah saya dari inverter ke SCC itu cuma 0,5 meter itu kayaknya. Ya 1 meter lah, saya bulatkan 1 meter. 1 meter. Nah, ini maksimum tegangan jatuh saya nggak rubah, tetap 4%. Mode instalasi semuanya ini konduktor tembaga. Lah ini saya abaikan. Saya tinggal klik aja nih kalkulasi. Nah, ini di sini akan muncul
dengan parameter tegangan 12 volt, bebannya itu untuk inverter itu 1000 watt, panjang kabel 1 meter itu akan muncul. Ukuran kabel yang sesuai itu 35 mm persegi. Arus bebannya itu 83 ampere. Nah, yang namanya KH disebut KH itu di ini kapasitas hantar arus maksimum. Kalau yang dipakai tabel ini, ya ini kadang akhirnya ya biasanya kabelnya jadi panas. Karena panjang juga menentukan, sedangkan tabel itu kadang tidak menggunakan panjangnya berapa. Ini kan kurang nih. Ya bisa dipakai, menurut saya kurang lengkap. Ini saya pakainya ini untuk menentukan kabel. Nah, contoh misalkan saya inverternya 2000 watt ya. 2000 watt. Panjang kabel saya 1 meter. Ini untuk buat contoh saja ini. Kalkulasi. Nah, ini kabelnya berarti ukurannya 95 mm. Kalau harganya itu 95 meter itu harganya kemarin saya lihat itu berapa ya? Yang 50 mm itu per meternya 70.000. Nah, cara ngakalinya gimana? Kadang saya seperti ini. Kebetulan saya punya kabel itu 25 mm. Kebetulan punya itu. Sedangkan yang dibutuhkan sesuai rekomendasi dari kalkulator ini adalah katakanlah 50. Ya saya pakai saja di double 2. Jadi kabelnya 2. 25 meter pakai 2. Seperti itu. Kan sama aja jadinya 50 mm. Akhirnya setelah saya sesuaikan dengan ini, sistem saya sesuaikan dengan kalkulator ini, perhitungan ini. Kabel yang tadinya hangat, yang ini itu suhunya itu dingin biasa, kayak kabel biasa, kayak nggak ada arus yang lewat, biasa saja, hangat. Terus rekan-rekan juga perlu diperhatikan terminal-terminal itu. Kalau beli terminal itu ya usahakan, kalau terminal itu kadang dia itu apa yang ditulis tidak sesuai. Contoh tertulis 25 ampere, baru dilewati 15 ampere sudah meleleh. Itu untuk yang sistem 12 volt biasanya seperti itu. Nah, beli itu yang agak besar sekalian, katakanlah saya itu kebutuhannya saya sebenarnya itu kan cuma paling 80 ampere, 80, 100, saya beli yang 300 ampere. Tujuannya apa ya? Faktor aman. Biarpun saya sudah pasang fuse. Untuk kabel dari PV menuju SCC itu tidak perlu besar. Ya dengan ketentuannya kalau pakai MPPT. Nah, kebetulan ini saya pakai sistem 12 volt. Sesuai manualnya itu ideal tegangannya itu VOC ya namanya ya. VOC itu 1,5 sampai 2 kali tegangan baterai. Di catatannya manual MSB sama POMR itu seperti itu. Berarti berapa tegangannya? Berarti 40 volt. Ini kalau SCC itu dilepas dari kabel SCC dilepas itu diukur 40 volt. Bebannya berapa? Karena 2 seri berarti saya pakainya pakai watt saja lah. Pakai watt biar mudah. Berarti 200 WP. Ini 200 WP. Panjang kabelnya ini berapa? Kalau semakin panjang kabel berarti ukuran kabelnya nanti ikut besar. Katakanlah di sini saya isi 5, berarti kabelnya nanti lebih kecil lagi, bisa 1,5. Nah, kebetulan saya pakai ini aja lah 10 meter. Kebetulan saya ini 10 meter. Enggak 10 meter. Jadi kalau berdasarkan tabel KHA ini kan tidak ada ketentuan panjangnya. Jadi itu kemampuan hantar arus maksimal. Bukan sesuai kebutuhan, tapi caranya batas aman lah ibaratnya, kalau dibilang itu batas aman. Nah, ini panjang 10 meter, tegangan jatuh saya tetap masih biarkan aja 4%. Nah, saya tinggal kalkulasi. Berarti saya cuma butuh kabel itu ukurannya 2,5 mm. Ini arus yang lewat itu 5 ampere. Nah, di sini yang namanya KH itu kapasitas hantar arus maksimum itu sampai 19,5 ampere. Nah, ini berarti saya cukup kabel dari PV ke SCC itu nggak perlu besar-besar. Untuk sistem 12 volt cukup 2,5 mm. Ini udah cukup. Kabelnya nggak akan panas, dingin seperti nggak ada arus yang lewat, seperti itu.
Ini berbeda kasus kalau pakainya SCC-nya itu pakai PWM. Nah, ini kita akan rugi. Ruginya di kabel. Rugi di kabel. Contoh katakanlah gini. Kalau PWM berarti tegangannya kan masih utuh. Masih utuh dalam arti berarti kalau dilepas dari SCC itu ukuran itu berarti 20 volt. 20 volt ini untuk 100 WP ya. Ini buat 100 WP bukan lain. Ini 100 WP. 100 WP bebannya ini 100 WP ini kalau pakai PWM. 100 WP tegangannya 20 volt, bebannya 200 WP, panjang kabel sama 10 meter. Ini kita kalkulasi. Nah, ini kabelnya 1 PV saja itu kabelnya yang dibutuhkan itu 4 mm. Nah, ini kan berarti harganya lumayan. PV1F 4 mm aja harganya lumayan. Apalagi katakanlah 1 PWM itu kan berapa PV, katakanlah 3. Nah, yaudah kalikan saja itu. Nah, semakin banyak PV-nya katakanlah sudah sampai 60 ampere, SCC-nya udah 60 ampere. Ya saya sarankan lebih baik pakai MPPT. Karena ya saya sudah hitung lah, ininya saya sudah hitung. Dulu saya hitung kalau saya pakai PWM, tetap pakai PWM, ini saya akan rugi di kabel. Saya kalkulasikan jumlah harga dari kabel PV1F untuk SCC PWM ini, kalau buat beli kabelnya aja ini bisa dapat seharga MPPT, yang katakanlah yang paling murah PWMR. Jadi saya akhirnya mengganti SCC dari PWM ke PWMR dengan pertimbangan harga kabelnya itu kalau saya jumlah bisa untuk membeli SCC MPPT. Ini kabelnya sistem 12 volt aja ini nggak perlu besar-besar, cukup 2,5 mm, nggak perlu besar-besar. Ini akan lebih parah lagi kalau rekan-rekan pakai SCC PWM terus diparalel di atap. Diparalel di atap, katakanlah di atas ada kombiner box atau apa, di paralel di atap, terus ke bawah itu cuma kabelnya 1. Itu lebih parah lagi. Tegangannya 20. Berarti kan kalau paralel kan katakanlah PV-nya katakanlah 500 WP. PV-nya 500 WP. 500 WP di paralel jadi 1 di atas. Terus kabel yang ke bawah itu cuma 1. Kabel positif dan negatif, paralel 1 500 WP ke bawah. Berapa besar kabelnya mari kita lihat. Ini kabelnya 16 mm, ini sangat besar sekali dan ini ya cukup mahal. Makanya kalau saya kalkulasi, saya nominalkan itu bisa buat beli MPPT. Itu pertimbangan saya membeli MPPT untuk menghemat kabel. Tapi sistem saya tetap 12 volt. Karena saya ukur kabelnya dari SCC ke inverter itu ya paling 1 meter, nggak begitu panjang, nggak begitu besar. Yang perlu besar itu adalah kabel yang ini nih. Nah ini besar-besar ini belum saya rapikan, belum saya klem karena saya masih nunggu lagi beli skun. Ini kabelnya besar-besar, ini 25 mm ini saya double ini kalau nggak saya double ini hangat. Nah caranya biar nggak hangat ini ya ini di double, karena kebutuhan saya ini sesuai kalkulator tadi itu 50 mm. Ini saya double karena saya punyanya cuma 25. Yang hangat itu biasanya ya di gini nih. Yang hangat ini biasanya kalau kabelnya ini nggak sesuai. Katakanlah saya kabelnya di sini nih saya pakai yang 25 mm satu kayak ini nih, ini hangat. Karena memang kebutuhan sesuai rekomendasi di kalkulator tadi itu untuk panjang setengah meter atau 1 meter tuh kebutuhannya itu sekitar 35. Ini kabel ini 25, ini 25 bohong ini yang merah. Kalau yang ini yang merek Supreme ini 25 betulan ini. Yang ini 25 betulan. Kadang kalau kita beli kabel itu juga kadang apesnya itu, terutama kabel las itu kalau beli jangan yang kabel las. Setidaknya Jembo atau Supreme lah, merek-merek yang disarankan. Nah, ini kabelnya nanti saya double ini. Kebetulan saya lagi sekunnya kurang. Ini pakai sekun double nanti. Nah, yang hangat itu ini ke sini ke SCC juga sama ini. Nah, ini terminal SCC itu kan kecil-kecil nih. Nah, ini saya cukup disarankan dari manualnya itu
cuma pakai 6 mm ini cukup. Dengan syarat, dengan catatan panjangnya itu tidak boleh lebih dari katakanlah 15 sampai 20, itu jangan panjang-panjang. Ini kalau panjang ini hangat. Tapi kalau pendek jaraknya ini pendek ke apa namanya itu, ke kabel ini ada kabel besarnya juga, ini kabelnya besar, sini besar, nah ini disambung. Nah ini yang 6 mm masuk ke MPPT itu kecil, yang 6 mm-nya ya. Dan 6 mm ini kan saya paralel nih, ini saya paralel jadi satu, positif sama positif digabung, negatif digabung, baru di sekun di sini pakai baut atau pakai mungkin ada busbar, bisa pakai busbar, lanjut ke sini. Lah ini sudah dingin ini. Kalau kabelnya di sini udah sesuai. Ini kalau nggak saya sesuaikan, 50 meter sesuai kalkulator tadi itu hangat. Jadi semua saya sesuaikan sesuai aturan. Ini saya pakai 50 mm. Jadi suhunya itu tidak panas dan aman. Nah, untuk ke baterai bagaimana? Ya ini situasional. Kalau saya kan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi inverter saya ini bekerja berdasarkan ya intensitas cahaya matahari. Dari SCC ini langsung diproses ke inverter. Langsung ke beban. Sisanya baru ke baterai. Sisanya baru ke baterai. Sisanya itu baru ke baterai. Berarti ukurannya ke baterai itu pengecasan ini dapat sisa, kecuali beban saya pas kecil. Nah ini kabel ke baterai saya nggak perlu besar-besar. Ini saya cuma pakai 25 mm ini udah dingin. Karena memang arusnya yang ke baterai itu nggak begitu besar. Tapi sesungguhnya sebelumnya sudah saya kalkulasi berapa arus yang dipakai, sisanya ke sana itu berapa. Jadi saya benar-benar memang sistem yang saya bikin ini bagaimana caranya memaksimalkan di siang hari. Dari SCC langsung ke inverter, sisanya baru ke baterai. Kalau baterainya kalau inverter bebannya sedang kecil, baru langsung ke aki untuk pengecasan. Itu pun tetap dingin karena kan ada pembatas ini, ada BMS, ada apa segala macam. Kabel ini tetap dingin biarpun cuma 25 mm. Ini berbeda kasus jika rekan-rekan ini PLTB, pembangkit listrik tenaga baterai. Jadi baterai ini diforsir buat beban yang berat-berat. Dari sumbernya inverter, sumber arus dari inverter itu bener-bener murni ngambil dari baterai. Jadi langsung dari baterai, bukan dari SCC. Maksudnya katakanlah kita saudara-saudara ini, mas-masnya ini ngambil katakanlah malam hari, beban untuk beban malam hari ke inverter. Nah ini kabel ini harus besar, kabel ini harus besar. Kalau memang ya saya istilahkan, ini istilah saya yang buat sendiri, PLTB, pembangkit listrik tenaga baterai. Nah ini harus baterainya juga harus banyak, harus besar, kabelnya juga ikut besar. Kebetulan sistem yang saya rancang ini dimaksimalkan siang hari dari SCC ke inverter. Jadi yang perlu saya besarkan adalah cukup dari kabel dari SCC ke inverter. Itu aja, dari SCC ke inverter. Terus dari ini masuk ke inverter juga, ini ke besar, ini kan ada busbar di sini. Saya rasa cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.